Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Budidaya ikan, tidak ada yang selalu berjalan mulus, selalu ada lika-liku dan cobaan, misalkan seperti ikan terkena penyakit, virus atau hama. Salah satu penyakit ikan yang cukup mematikan dan paling sering dijumpai pada saat musim hujan adalah white spot. Mengingat saat ini hampir setiap hari hujan dan suhu udara cukup ekstrim, maka cocok kiranya kalau kami dari Pandawa Fisheries berbagi ilmu mengenai cara mengatasi white spot tersebut. Sehingga sebagai pembudidaya ikan, kita dapat mengatasinya dan budidaya yang dihasilkan dapat sesuai dengan harapan dan target produksi kita. Mari kita simak bersama tips-tips cara mengatasi penyakit white spot tersebut. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya apa itu penyakit white spot? Sahabat budidaya semuanya, white spot adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Kemungkinan parasit tersebut berasal dari tempat ikan tersebut dibeli, namun hanya menyerang ikan ketika sistem pertahanan tubuh ikan melemah akibat parameter kualitas air melebihi batas toleransi ikan. Jika white spot dibiarkan, jumlahnya akan bertambah banyak. Serangan white spot biasanya terjadi pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau serangannya bersifat sporadik. Penyakit ini ditandai dengan bintik-bintik putih atau kelabu pada kulit, sirip, ekor dan insang. Ikan akan mengalami penurunan nafsu makan, malas bergerak, perubahan warna tubuh menjadi lebih gelap, pendarahan pada permukaan tubuh serta penonjolan mata. Infeksi berat dapat menyebabkan gangguan respirasi. Gangguan pernafasan disebabkan pembengkakan insang dan kurangnya sirkulasi sehingga terjadi gangguan absorpsi oksigen. Di samping itu ikan akan menggesekkan tubuh ke bak atau kolam. Luka akibat menggesekkan tubuh tersebut akan berkembang menjadi borok dan dapat menginduksi masuknya infeksi bakterial. Nah, lalu apa penyebab dari penyakit white spot? Ternyata selain karena kualitas air yang rendah, ikan yang stres juga menjadi penyebabnya. Sebagai makhluk hidup, ikan yang kita pelihara pun bisa mengalami stres. Kondisi ini biasanya dipicu oleh kesehatan tubuh si ikan itu sendiri serta keadaan di lingkungan kolam dan akuarium. Ikan yang sedang sakit tentu rawan mengalami stres. Begitupun jika ikan ditempatkan di air yang keruh, ikan-ikan ini pasti gampang terkena stres. Ikan yang stres biasanya akan lemas dan tidak terkendali. Nafsu makannya pun berkurang drastis. Penanganan secara tepat sedini mungkin mampu menyelamatkan nyawa ikan tersebut dan mempertahankan kualitasnya. Oh iya, dampak dari white spot juga tidak main-main loh, Anda tidak bisa meremehkannya. Mulai dari ikan diam di pojokan, ikan tidak mau makan, hingga ikan mengalami yang namanya kematian. Itu sekilas tentang penyakit white spot. Bagaimana cara menghadapinya apabila ikan Anda sudah terlanjur terkena white spot? Simak berikut tipsnya. Satu, beri garam ikan. Tips yang pertama adalah dengan memberinya garam ikan. Mungkin langkah ini adalah langkah yang paling mainstream atau paling sering dilakukan. Mengapa sering dilakukan? Tentu saja karena bentuk penanganannya yang simpel dan tidak ribet. Anda cukup menuangkan garam ikan secukupnya ke dalam akuarium. Anda bisa menakarnya sendiri, kira-kira 1 sendok teh garam ikan untuk setiap 4 liter air. Jangan terlalu banyak, karena akan mempengaruhi tingkat salinitas air. 2. Atur suhu sekitar 30 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah Anda harus mengatur suhu air kolam sekitar 30 derajat Celcius. Menggunakan alat apa? Anda bisa memakai heater untuk menaikkan suhu air kolam. Suhu yang tinggi ternyata dapat membuat parasit penyebab white spot sulit menggandakan diri. Dan tidak hanya itu, parasit tersebut juga akan segera mati karena suhu tinggi. Jangan lupa juga untuk melakukan tips yang ketiga, yaitu meningkatkan jumlah oksigen. Karena pada suhu tinggi seperti pada 30 derajat Celcius, kadar oksigen semakin sedikit. Itu karena pada suhu tinggi oksigennya akan menguap. 3. Tin. Gekaatkan jumlah oksigen dengan aerator. Semakin tinggi jumlah kadar oksigen, maka kekebalan tubuh seekor ikan akan semakin meningkat. Tidak hanya itu, kualitas kehidupan dari seekor ikan juga akan menjadi lebih baik. Dalam beberapa kasus, ikan kesulitan bernafas karena terhalangi oleh yang namanya white spot. Tentu sistem aerasi yang cukup dan mumpuni akan sangat membantu ikan Anda. Tapi cara meningkatkan jumlah oksigen atau menciptakan sistem aerasi bagaimana?
Anda bisa menggunakan power head pada mesin filter dan bisa juga menggunakan batu udara, air stone, atau menambah titik aerasi. Empat. Beri metil biru, methylene blue. Metil biru adalah obat yang sering digunakan pembudidaya ikan untuk mengobati ikan yang terkena protozoa, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Metil biru banyak dijual di toko-toko ikan. Zatnya berbentuk cair, berwarna biru, dan harganya cukup murah. Anda harus hati-hati juga karena menggunakan metil biru ada takarannya. Anda bayangkan jika kolam ukuran 175 x 40 x 75 cm, beri saja sekitar 7-9 tetes. Perhitungan kebutuhan metil biru untuk ukuran kolam lebih besar dapat dihitung secara prorate. Dan saat meneteskan metil biru, sebaiknya di tempat yang berbeda. Jadi memberinya harus berpencar sana-sini, jangan hanya bertitik di satu tempat saja. 5. Beri daun ketapang. Tips yang berikutnya adalah Anda juga bisa menggunakan daun ketapang. Mungkin ada yang bertanya, apa itu ketapang? Ketapang adalah sejenis pohon tepi pantai yang rindang. Biasanya daun dari ketapang memang populer untuk mengatasi kualitas air. Fungsi dari daun ketapang sendiri adalah dapat menurunkan pH air. Tapi tahukah sahabat budidaya semuanya bahwa mayoritas perairan tawar di daerah tropis memiliki air yang berwarna gelap kecoklat-coklatan yang disebabkan oleh daun ketapang? Selain untuk menurunkan pH air, ternyata daun ketapang juga dapat membantu ikan mengatasi penyakit white spot. Cara menggunakannya pun sangat mudah, Anda tinggal taruh atau masukkan saja daun ketapang ke dalam tank. Lama-kelamaan, air akan berubah menjadi coklat sedikit keruh, itu artinya daun ketapang sedang bekerja. Nah setelah beberapa hari, mungkin 3-4 hari, Anda bisa kuras air yang keruh tersebut kemudian diganti dengan air yang baru. Enam. Kuras air sebanyak 25% dari total volume air. Tips yang keenam ini mungkin juga sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang yaitu dengan cara menguras air sebanyak 25% dari total volume air. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membuang secara langsung parasit-parasit yang menjadi penyebab ikan terserang white spot. Namun hati-hati ya dengan tips yang satu ini. Pasalnya apabila Anda terlalu sering berganti air atau mungkin kandungan klorin pada air terlalu banyak, maka yang terjadi ikan tetap stres. Kalau sudah seperti itu kan percuma nanti. Jadi Anda bisa mengurangi jumlah air yang dikuras atau mungkin frekuensi mengurasnya. Dan sebisa mungkin air yang baru sebaiknya diendapkan terlebih dahulu untuk mencegah ikan stres karena klorin yang berlebih. Tujuh. Memberi makanan yang bersih dan aman bagi ikan. Tips yang terakhir mungkin sederhana tapi sering dilupakan atau bahkan diremehkan. Tips yang terakhir adalah memberi makanan yang bersih serta aman bagi ikan. Memang ada tantangan di sini, terutama apabila ikannya adalah ikan predator. Ikan pakan harus dikarantina terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ikan predator. Ikan pakan dapat dikarantina dengan cara diletakkan di bak tersendiri, bisa juga akuarium. Kemudian jalankan tips yang pertama, kedua, dan ketiga secara bersamaan. Sedikit berbeda dengan ikan yang makan pelet, makanan berupa pelet mungkin lebih terjamin kebersihan dan keamanannya bagi ikan. Itulah 7 tips ampuh yang sering digunakan oleh pembudidaya ikan ketika penyakit white spot menyerang ikan mereka. Anda bisa juga menggunakan ke-7 tips tersebut untuk menghadapi white spot. Insya Allah, ikan akan segera kembali sehat. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi sahabat budidaya semuanya. Sampai jumpa kembali dalam video-video selanjutnya tentunya di channel Pandawa Fisheries. Jangan lupa untuk subscribe, like and share dan berikan komen yang akan bermanfaat bagi video-video kami selanjutnya.
Salah. M. Budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.